Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Dan saya selalu doakan insyaallah hidup Anda barokah, berlimpah, kaya. Yang lagi banyak hutang insyaallah Allah lunaskan hutangnya. Kemudian yang lagi banyak hajat, banyak keinginan, semoga Allah wujudkan itu. Yang penting kuncinya yakin. Yakin, terus minta sama Allah. Jangan lupa bersyukur ya. Tetap selalu saya katakan, jangan lupa bersyukur. Sama-sama kita untuk terus belajar bersyukur. Karena bersyukur ini kan salah satu cara agar hidup kita berlimpah. Baik teman-teman semuanya, sambil nonton video ini, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Sebanyaknya. Sambil nonton gitu ya video saya, tuliskan saja doa terbaik Anda. Jadi ketika video ini ditonton oleh banyak orang dan diaminkan, insya Allah doa itu akan cepat dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan berpikir dari mana caranya, bagaimana nanti, jangan dah. Tulis saja doa terbaik Anda. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya. Tuliskan di kolom komentar sebanyaknya. Baik teman-teman semuanya, sebelum materi, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati monggo ya, silakan japri nomor saya yang tertera di bawah ini. Kita ada grup umum itu gratis, kita juga ada kelas online. Pastinya ini berbeda ya, kelas online itu berbayar. Yang pastinya gitu Anda daftar kelas online, insya Allah kita pandu sampai Anda merasakan keajaiban, sampai insya Allah sampai utang Anda lunas. Japri aja saya, kita bisa sharing berbagai hal, bisa kelas online atau masalah yang lain, insya Allah ya. Nah teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang sholat hajat ya. Ini sholat hajat ini benar-benar sangat dianjurkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah. Karena sholat hajat ini kan adalah sholat yang ketika kita itu punya hajat, punya impian, kemudian kita punya masalah, kita ingin masalah kita itu selesai, maka lakukanlah sholat hajat. Nah terkhusus buat teman-teman saat ini yang sedang lagi banyak hutang dan ingin hutangnya lunas, ini sholat hajat ini saya sarankan harus dikerjakan, dan menurut saya wajib lagi dikerjakan. Walaupun hukum dari melaksanakan sholat hajat itu sunnah kan, tapi dalam hal ini karena kita banyak masalah dan ingin sekali masalah kita selesai, ingin hutang kita itu cepat lunas, ingin hajat kita itu cepat dikabulkan Allah. Nah sholat hajat ini salah satu cara terbaik ya, salah satu cara terbaik yang bisa Anda lakukan untuk bisa meraih apa yang Anda inginkan, termasuk ingin hutang lunas, sholat hajat. Nah di sholat hajat ini waktunya kan bebas ya, bisa dilakukan kecuali ini selesai subuh dan setelah selesai sholat asar itu nggak ada sholat setelah dua sholat itu ya, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar itu nggak ada sholat. Tapi dalam hal ini ketika Anda punya hajat, punya impian, khususnya masalah hutang ya, karena saya bahas ini di channel ini tentang hutang, khususnya teman-teman yang ingin hutangnya cepat lunas dan ingin ditolong sama Allah keluar dari jeratan hutang, cacian, makian, sholat hajat Anda. Lakukan itu, kerjakan tuh sholat hajat dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, benar-benar minta kepada Allah supaya Allah menolong, supaya hajat Anda terkabul, supaya hutang Anda lunas. Anda jangan ikutin rasa malas, rasa takut, pikiran-pikiran yang gak jelas itu ya. Maksudnya pikiran yang gak jelas itu dari mana jalannya, apa ya, jangan ikutin itu. Anda lakukan saja, lakukan sholat hajat. Kan ketika kita berhutang itu kan pikiran kita kan ruwet, capek, males, down semuanya, bahkan kadang-kadang saking capeknya, stres itu kita tuh bingung mau berbuat apa, terus kadang-kadang itu berpikir mau mengakhiri hidup lah, mau melarikan diri lah, mau lari dari tanggung jawab lah, begitu. Nah kalau Anda ingin dibantu sama Allah nih, sholat hajat lakukan. Kalau Anda terlalu maksain pikiran, memaksakan pikiran harus cari solusi A, B, C, D supaya Anda bisa keluar dari masalah itu atau Anda bisa lepas dari hutang, Anda akan pusing sendiri. Saya itu selalu katakan bahwa ketika Anda benar-benar terjebak, terpuruk, hidup Anda berada di titik terendah, cara terbaik ya, menurut saya cara terbaiknya yang harus Anda lakukan itu bukan cari solusi dulu, cari Allah dulu, datang ke Allah dulu. Ini banyak yang ke saya, Pak Ustadz, apa saya salah ya? Karena saya saking depresinya, stresnya karena hutang gak selesai, saya minta doa ke Allah tuh ingin mengakhirin hidup. Itu konyol tuh rasanya tuh. Jangan putus asa. Itu Anda saat udah depresi itu udah lepaskan ke Allah, pasrahin ke Allah. Gak bisa kita paksa, itu harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau Anda putus asa, stres,
langsung katakan dalam hati la haula wala quwata illa billah. Nah, resepnya, caranya supaya Anda bisa keluar dari itu semua, sholat hajat. Nah, hari ini saya ingin bagi bagaimana tata cara sholat ya, untuk meraih impian atau untuk meraih hajat kita. Termasuk apakah kita ingin hutang lunas, ingin apa, pokoknya berbagai masalah yang kita hadapin atau hajat-hajat kita supaya dikabulkan Allah, lakukan sholat hajat. Saya pernah diajarkan oleh guru saya dan ini dulu saya lakukan, bahkan sampai sekarang itu tiap malam insya Allah saya kerjakan sholat hajat. Nah, kalau Anda sedang ingin punya masalah, Anda punya impian, punya hajat apapun tuh, ingin hutang lunas, kerjakan sholat hajat. Ini caranya, langsung aja kerjakan. Kerjakan sholat hajat 4 rakaat malam hari. Sebenarnya siang juga boleh, tapi karena memang kita kepingin sekali itu hajat dikabulin Allah, ambillah waktu-waktu yang sangat mustajab, misalnya boleh di akhir malam gitu ya. Tapi dalam hal ini saya menyarankan seperti guru saya dulu menyarankan, kerjakan sholat hajat 4 rakaat di atas jam 12 malam. Nah, artinya itu kan di ini ya, ada awal malam, pertengahan malam, ada akhir malam. Jadi jam 12 ke atas tuh kerjakan sholat hajat 4 rakaat di atas jam 12 malam. Itu dulu guru saya yang mengajarkannya. Cuman saya ngerjakan sholat hajat itu selalu di atas jam 8 malam, artinya selesai sholat isya gitu. Selesai sholat isya saya kerjakan tuh kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat. Tapi kalau Anda pingin hajatnya cepat terkabul, pingin sekali ditolong sama Allah, kerjakan sholat hajat ini 4 rakaat di atas jam 12 malam. Itu tadi seperti saya katakan, di pertengahan malam atau di akhir malam, atau bisa Anda sambung dengan sholat tahajud gitu. Kerjakan 4 rakaat. Nah, caranya niatnya seperti biasa, usolli sunatan hajat rakaataini lillahi ta'ala, atau sengajaku sholat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi 4 rakaat itu 2 salam ya, artinya 2 rakaat terus salam. Nah, ketika melaksanakan sholat hajat itu, ayat yang pertama yang dibaca di rakaat pertama, ayat yang dibaca adalah kulhu atau surah Al-Ikhlas, dibaca 10 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di rakaat pertama baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Setelah itu ruku, sujud dan seterusnya gitu ya, seperti biasa, seperti kita sholat. Di rakaat pertama ingat ya, baca surah Al-Ikhlas itu 10 kali. Kemudian rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas itu 20 kali. Setelah 20 kali seperti biasa, kemudian kita salam gitu ya. Kemudian bangkit lagi untuk 2 rakaat yang kedua. Tadi kan 4 rakaat, 2 rakaat sudah selesai. Di rakaat pertama kita baca kulhu surah Al-Ikhlas 10 kali, di rakaat kedua baca kulhu 20 kali. Nah, ketika di rakaat yang kedua baca surah kulhu 30 kali. Dan di rakaat yang kedua, di rakaat yang kedua ini baca 40 kali. Nah, jadi 4 rakaat itu baca surah Al-Ikhlasnya 40 kali. Ini guru saya yang ngajarinnya, dulu pernah saya amalkan. Di 4 rakaat, 2 rakaat itu, 2 rakaat pertama baca kulhu, di rakaat pertama itu 10 kali, kemudian di rakaat yang kedua 20 kali. Kemudian di rakaat selanjutnya akan bangkit ya, kita kerjakan sholat hajat lagi 2 rakaat, di rakaat pertama baca 30 dan di rakaat kedua dibaca 40 kali. Itu dilakukan, itu diamalkan. Nah, setelah selesai semua, doanya bagaimana? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini juga diajarkan guru saya. Dan ini doa ini selalu saya bawakan, selalu saya bacakan dulu, bahkan sampai sekarang. Itu pasti teman-teman tahu lah ya, saya jelaskan ya. Saya sebutkan doanya, Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifatlika amman siwak. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifatlika amman siwak. Itu doanya. Jadi setelah sholat hajat baca doa itu sebanyaknya. Ketika membaca doa itu benar-benar kita merengek, benar-benar kita minta memohon sama Allah supaya Allah berikan pertolongannya. Itu yang diajarkan dulu saya. Tapi cara yang saya lakukan adalah saya tuh ngelaksanin sholat hajat itu 2 rakaat, kadang 4 rakaat terkandung hajat ya. Tapi insya Allah saya tetap kerjakan gitu ya, 2 rakaat gitu. Saya kerjakan seperti yang saya katakan tadi, di atas jam 8, bisa jam 8, jam 9, setelah isya lah bisa jam 10 gitu. Saya kerjakan itu. Setelah itu sebelum berdoa itu saya baca sholawat gitu. Nah, selalu ini sudah saya sampaikan ya. Baca sholawat Sajadatun Nukut itu 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu seterusnya sampai 1000 kali. Nah, selesai baca sholawat Sajadatun Nukut itu 1000 kali, barulah saya berdoa. Berdoa kepada Allah, merengek kepada Allah, minta kepada Allah sesuai apa yang menjadi hajat kita. Benar-benar merengek gitu, ya Allah, gimana ini, tolong ya Allah, tolong ya Allah,
hamba terlilit hutang, hamba ditagih, hamba dicaci, tolong ya Allah. Pokoknya merengek dengan bahasa kita, dengan rintihan hati kita berdoa kepada Allah. Benar-benar kita berharap full, total gitu. Bahkan kalau ketika kita serius tuh minta sama Allah tuh bisa sampai nangis, kita benar-benar bisa nangis, benar-benar rengek gitu. Nah itu lakukan, amalkan teman-teman. Jangan nggak ada alasan males, jangan. Kalau Anda sudah terjebak masalah itu dan Anda ingin keluar dari masalah itu, Anda harus paksa dan Anda harus bangkit. Paksa lakukan itu, paksa amalkan itu kalau Anda ingin ditolong Allah. Jangan selalu mengikuti pikiran kita, malas lah, down lah, stres lah, bingung lah dari mana cara. Itu karena Anda memakai logika, memakai terlalu berpikir terlalu jauh, nanti gimana, Anda stres sendiri. Berkali-kali saya sampaikan, kalau sudah mentok dan kita nggak bisa berbuat apa-apa, balikkan ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau hari ini pun kita diancam, kita dimaki, ya terima, ikhlas, sabar. Habis itu ya sudah, lepaskan ke Allah. Kemudian kita datang ke Allah, sujud sama Allah, ngerengek sama Allah. Caranya itu tadi sholat hajat. Paksa amalkan. Nah, dalam mengerjakan sholat hajat ini, rutinkan, istiqomahkan, kerjakan sampai 40 hari. 40 hari itu keamalkan, tanpa putus upayakan. Kecuali kalau perempuan mungkin lagi halangan gitu ya, bisa berhenti, tapi zikirnya tetap dikerjakan. Misalnya kita sudah terbiasa bangun jam 12 ke atas, biasa melaksanakan sholat hajat. Tapi karena kita lagi halangan, ya bangun aja di jam segitu, kita ambil wudu, ya duduk di kursi atau di tempat santai sambil berzikir, mohon sama Allah gitu ya, banyakin sholawat. Pokoknya ketika kita benar berada di posisi yang terpuruk, terendah, kita tuh harus memaksa diri bangkit, datang ke Allah. Jangan ikutin pikiran kita yang takut, cemas. Kalau itu yang kita turutin, akhirnya kita malas, kita berpikir apa iya ya, dari mana jalannya. Itu yang membuat kita tuh jadi down. Itu yang membuat diri kita tuh berpikirnya tuh jadi negatif, ingin mengambil jalan pintas, mau bunuh diri lah, mau segala melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak diridhoi sama Allah jadinya. Tapi kalau kita cepat datang ke Allah gitu ya, memasakkan urusan sama Allah. Pokoknya intinya gini, kalau kita lagi terpuruk masalah itu, fokus pertama kita tuh datang ke Allah. Datang ke Allah, minta pertolongan sama Allah. Karena hanya Allah yang bisa menolong kita. Dan masalah itu datang juga karena izin Allah. Karena izin Allah, dan pastinya semua itu karena dosa dan kesalahan kita, sehingga Allah kasih masalah itu untuk menyadarkan kita supaya kita itu kembali ke Allah gitu teman-teman. Jadi buat Anda semua, siapapun yang mendengarkan video ini yang lagi terpuruk masalah, punya hajat, pingin hutang lunas, pingin hajat A, B, C, kerjakan sholat hajat. Lakukan sholat hajat. Insya Allah hajat-hajat kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.